For Georgia, you know, Untuk Georgia, Anda tahu, Barat justru merugikan dirinya sendiri karena Barat datang dengan sikap, kalau kamu tidak mau bermain dengan aturan saya akan mengambil mainan saya dari kotak pasirmu. Lalu saya akan membalik kotak pasirmu dan menghancurkannya dengan gergaji mesin. Itulah konsep Barat. Kamu harus melakukan apa yang kami katakan, atau kami akan mencoba menghancurkan segalanya tentang dirimu. Jadi, sekitar 2,5 bulan yang lalu, Kongres AS mengesahkan undang-undang tentang membawa demokrasi ke Georgia. Coba renungkan itu. Kami tidak setuju dengan pilihan rakyat. Jadi kami akan memberikan pilihan kami. Kami akan memaksakan kepadamu, melakukan apapun yang kami bisa. Kami akan berupaya merevolusi pemerintahmu dan memasukkan boneka-boneka kami. Karena itulah demokrasi. Halo semuanya, ini Pascal dari Laterality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS, eksekutif rantai pasokan, dan pakar militer politik. Stas, selamat kembali di channel ini. Welcome back to the channel. Terima kasih. Selalu puji Withing. Glad to have you back because we said we want to discuss. Senang bisa berbicara dengan Anda lagi, karena sebelumnya kami bilang ingin membahas Georgia dan Kaukasus sedikit, mengingat banyak hal yang sedang terjadi. Sebenarnya, saya baru saja merekam video sebelumnya bersama 2 rekan lainnya, dan saya juga ingin mendengar pendapat Anda tentang apa yang sedang terjadi di... Baiklah, mari kita mulai dengan Georgia. Well, let's start with Georgia. Yeah, my background in Georgia is Oke, ya, latar belakang saya di Georgia. Ya, saya tidak akan bilang sangat luas, tapi cukup luas. Saya pernah menjadi penasihat militer di Georgia untuk misi PBB pada tahun 2002 hingga 2003. Jadi, dari situlah saya mengenal negara ini. Saya juga punya beberapa kerabat di sini, jadi saya cukup sering kembali ke sini. Saya juga pernah berlibur di sini pada tahun 2022. Saat itu, propaganda anti-Rusia sedang berada di puncaknya. Saya juga berada di sini pada tahun 2024, awalnya untuk berlibur, dan Anda bisa melihat perubahan yang sangat drastis, serta runtuhnya propaganda tersebut. Kami berada di sana tepat setelah upaya Maidan pada bulan Mei. Lalu saya juga berada di sini untuk meliput pemilu dan protes pertama yang pecah setelah pemilu. Sebenarnya, menyebut protes itu pecah agak lucu, karena semuanya benar-benar sudah direncanakan dan dipersiapkan. Dan semua hour, kepawaran ni tanpa tuanon tertings. Themia tenaitis, the bray. Yeah, and you are, so you occasionally visit. Isa sa halazami yung Georgia, at nahalot tuhupun is Bruce Lekin dengan negara tersebut. Selama garanah nat ini the populous. Change. Oh, it changed incredibly. Oh, itu berubah secara luar biasa. Kamu tahu, aku belum pernah menyetir di Georgia sejak 2003. Lalu aku kembali. Kami menyetir ke sana pada 2022. Dan kamu tahu, itu naluri dasar laki-laki. Kamu masih ingat bagaimana cara menyetir. Aku masih ingat jalannya, tapi bangunannya, setengah dari bangunannya sudah berbeda. Ya, mereka sudah dibangun ulang. Bangunan-bangunan baru menggantikan yang lama. Jadi ya, rasanya seperti menebak-nebak, berpikir, sepertinya ini arah yang kita tuju. Ya, karena negaranya memang berubah secara fisik. Maksudku, aku pernah ke sana di antara waktu itu, tapi aku selalu naik taksi atau semacamnya. Jadi kamu memang memperhatikan apa yang terjadi di sekitarmu, tapi rasanya tidak sama seperti saat kamu sendiri yang menyetir. So the country's changed quite a bit, and there's a huge construction projects. Jadi negara ini telah banyak berubah, dan ada proyek konstruksi besar di pinggiran kota. Georgia mengambil posisi yang sangat cerdas pada tahun 2022 ketika menyatakan akan bersikap netral. Dan ini mengingat tekanan besar, baik dari luar maupun dari dalam. Pertama-tama, untuk memahami Georgia secara aktif melepaskan diri dari statusnya sebagai koloni Barat. Saakashvili sepenuhnya mengikat Georgia ke Barat, terutama setelah Perang tahun 2008. Dan hal menarik tentang Perang 2006 forward, tepat sebelum Perang itu, Vladimir Vladimirovich mengusulkan pada Georgia +1. Jadi adalah Georgia, Abkhazia, Ossetia Selatan.
So that's Georgia, Abkhazia, South Ossetia, plus Russia. And the aim of those talks was to form a confederate. Tujuan dari pembicaraan tersebut adalah untuk membentuk sebuah konfederasi, di mana kedua provinsi itu akan kembali ke pangkuan Georgia, mirip dengan apa yang terjadi dengan Adjara di barat daya, di mana ibu kota Adjara adalah Batumi. Adjara memiliki kekuasaan otonomi yang luas, dan Saakashvili setuju. Namun begitu dia setuju, Condoleezza Rice langsung datang, dan terjadilah perang tahun 2008. Karena hal terakhir yang diinginkan Amerika adalah perdamaian. Jangan sampai perdamaian terjadi. Karena perang dan konflik selalu menjadi alat tawar-menawar, dan mata uang yang mereka gunakan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi perang itu kemudian merusak hubungan untuk waktu yang cukup lama. Dan meskipun para penentang Rusia yang keras masih berteriak bahwa Rusia yang memulai perang itu, padahal tidak, ada Komisi Uni Eropa, dan Uni Eropa sama sekali bukan berada di pihak Rusia. Bahkan sejak saat itu, ada Komisi Uni Eropa yang menyatakan, ya benar, Georgia yang memulai perang. Mereka punya alasan, mereka mencoba membenarkan itu. Tapi ya, Georgia yang menembakkan tembakan pertama, Georgia yang menginvasi. Dan ketika saya berada di Georgia pada tahun 2002, saya mengenal orang-orang pasukan khusus. Saya nongkrong dan minum bir bersama mereka yang sedang membentuk Brigade Amerika Pertama. Maksud saya, Amerika di sini adalah pelatihan Amerika. Jadi Chevron telah setuju untuk mengizinkan membentuk dua brigade. Jadi mereka melakukan penyaringan. Bukan hanya secara fisik memilih spesimen yang tepat, tapi juga secara mental memilih orang-orang yang tepat, jika Anda mengerti maksud saya. Lalu proses itu diserahkan kepada Korps Marinir AS. Marinir berada di sini untuk membentuk mereka, membangun mereka menjadi dua brigade. Dan brigade-brigade ini kemudian digunakan oleh pemerintah AS untuk membantu menggulingkan Shevardnadze dan menggantinya dengan Saakashvili. Setelah itu, Saakashvili menggunakan dua brigade tersebut sebagai ujung tombak utama dalam serangannya ke Ossetia Selatan. Dan Anda tahu, jika Anda akan melakukan genosida atau mencoba melakukan genosida, sebaiknya ambil ponsel dari orang-orang Anda, karena mereka merekam diri mereka sendiri dan membual tentang bagaimana mereka membunuh warga sipil, serta meledakkan apartemen dan mobil yang berisi perempuan dan anak-anak. Dan dari situ muncul sebuah film dokumenter, karena setelah dua brigade ini dihancurkan oleh tentara Rusia yang datang dari selatan menerobos, berbagai penyergapan pun terjadi. Orang-orang Georgia berusaha meledakkan terowongan dari Ossetia Utara ke Ossetia Selatan, tetapi mereka gagal melakukannya. Tim pasukan khusus mereka gagal melakukannya. Mereka dihancurkan. Terowongan tetap terbuka. Tentara Rusia datang menerobos, sesuatu yang tidak ada yang menduga akan terjadi, karena Medvedev yang memimpin. Pasukan Rusia yang berada di Kaukasus saat itu adalah pasukan tingkat 3, peralatan lama, pelatihan yang tidak terbaik. Dan secara keseluruhan, tentara Rusia saat itu juga tidak memiliki pelatihan terbaik. Namun, mereka tetap menerobos dan membabat jalan menuju Tskinvali untuk menyelamatkan penduduk. Dan hal menarik yang terjadi adalah, salah satu perwira terkemuka mengatakan, saat mereka sedang melaju, karena dua brigade Georgia ini memimpin serangan, mereka benar-benar memusnahkan semua orang. Dan untuk dipahami, Ossetia Selatan memiliki populasi sekitar 40.000 orang. Kita tidak sedang membicarakan populasi yang besar. Para tentara, ada sebuah artikel yang ditulis oleh salah satu perwira di BMP terdepan. Dia berkata, kami bisa melihat sebuah gereja di kejauhan, dan salibnya mulai bersinar. Lalu sebuah gambar turun dari salib itu, dan seorang wanita berjalan ke arah kami dari cahaya itu, berjalan melewati kami, dan memberkati kami sambil lewat Bunda Maria. Dan itu sangat memotivasinya. Dra, Isep Frey Small Rusia yang melintasi dan masuk ke Ossetia Selatan. Titik awal, titik puncak serangan balasan Rusia. Jadi, mereka berhasil sampai ke Gori, dan sebagian Gori berhasil diselamatkan. Gori itu mungkin sekitar 5, saya kira sekitar 35.
hampir 40 atau 50 kilometer dari Tbilisi, dari pinggiran Tbilisi. Dan Gori diselamatkan karena tentara Rusia ada di sana, karena pasukan Ossetia Selatan datang dan kemudian membunuh orang Georgia sebagai balasan atas pelanggaran ini. Jadi tentara Rusia ada di sana dan menjaga mereka mundur. Seorang teman saya bercerita, dia orang Georgia, tinggal di Tbilisi, bahwa ketika tentara Rusia berada di Gori, pemerintah Saakashvili mengirimkan sekelompok wajib militer yang bahkan belum dapat pelatihan. Jadi orang-orang ini masih baru. Hari pertama pelatihan, mereka langsung diberi senapan dan dilemparkan ke medan perang melawan tentara Rusia. Seperti yang bisa diduga, yang terjadi adalah mereka melihat tank-tank Rusia. Mereka melihat BMP. Sebenarnya mereka bahkan tidak punya BMP, tapi masih ada kendaraan pengangkut pasukan sungguhan, kendaraan lapis baja. Mereka melemparkan senapan mereka dan lari. Lagi pula, ini adalah orang-orang yang untuk pertama kalinya megang senapan dan langsung dikirim melawan para veteran. Sudah bisa ditebak, hasilnya tidak akan baik. Dan mereka lari ke Tbilisi sambil berteriak, orang Rusia datang. Mereka bilang tahu kan, setengah dari orang-orang sedang mengemasi barang-barang mereka untuk melarikan diri. Dan setengahnya lagi mengibarkan bendera Rusia karena mereka membenci Saakashvili. Dan mereka melihat bahwa Rusia akan datang dan menyingkirkan Saakashvili. Sayangnya, tentara Rusia tidak datang ke Tbilisi. Mereka berhenti di Gori. Jadi banyak orang yang sangat kecewa setelah itu. Dan Saakashvili kehilangan kekuasaan, menurut saya, dalam waktu 1,5 tahun atau sekitar 2 tahun setelah itu, sekitar tahun 2010. Ya, dan ketika dia pergi, ketika dia kehilangan kekuasaan, karena ada beberapa video yang muncul. Pertama-tama, sebelum itu, ada video yang beredar tentang pembantaian yang dilakukan oleh pasukannya. Pada dasarnya, FSB datang dan langsung mengambil ponsel dari para korban tewas, meretasnya, mengambil video-video dari ponsel tersebut, lalu membuat film dokumenter dari kata-kata dan tindakan mereka sendiri. Sulit untuk menyangkal siapa yang melakukan apa kepada siapa dari situ. Kedua, video-video mulai bermunculan tepat sebelum pemilu. Pemerintah Georgia berubah dari republik presidensial menjadi republik parlementer. Dan Saakashvili memutuskan bahwa karena masa jabatan keduanya sebagai presiden sudah habis, partainya akan memenangkan pemilu. Dan dia akan menjadi Perdana Menteri seumur hidup dengan kekuasaan nyata. Karena presiden sekarang hanya akan menjadi simbol saja. Jadi mulai saat itu, saya akan menjadi Perdana Menteri seumur hidup. Nah, tepat sebelum pemilu berlangsung, muncul banyak video yang menunjukkan penyiksaan fisik dan seksual di penjara-penjara di Georgia. Pada saat itu, sekitar 7% dari populasi berada di penjara. Dia memasukkan orang ke penjara hanya karena menolak sesuatu. Itu memang salah satu cara untuk menciptakan negara yang berlandaskan hukum dan ketertiban, tapi mereka disiksa dan dianiaya. Semua itu akhirnya terungkap dan partainya kalah telak. Jadi dia kehilangan kekuasaan. Sebagai balas dendam kecil, hal pertama yang dia lakukan adalah mulai membagikan kewarganegaraan kepada siapa saja. Maksud saya, siapapun yang datang dengan jenis identitas apapun, dalam 20 menit sudah keluar sebagai warga negara Georgia yang baru. Jadi orang Afrika, Tionghoa, dan lainnya di Tbilisi yang sedang bekerja atau berkunjung pun mendapatkannya. Tapi itu masalah kecil saja. Masalah besar terjadi di Ajara, di mana dia memberikannya kepada orang Turki, yang kemudian membawa keluarga mereka, keluarga besar mereka. Dan sekarang Anda punya masalah. Anda punya masalah etnis di Ajara. Orang Turki hampir setengah dari populasi di Ajara. Dan sekarang sudah sampai pada titik di mana mereka berteriak kepada orang Georgia Ortodoks, keluar dari tanah kami. Sekitar setahun setengah yang lalu, Erdogan berada di Rize, yang merupakan kota lebih ke barat di Turki sendiri, juga di pesisir, memberikan pidato. Dia berkata, kalian tahu, saya di Rize, saya melihat ke Batumi, ini semua tanah kami. Maksud saya, itu sudah kepala pemerintahan yang secara langsung mengklaim provinsi negara lain. Dan satu-satunya hal yang menahan orang Turki keluar dari Georgia adalah Rusia,
karena tidak mungkin Rusia akan membiarkan Turki mencaplok Georgia. Russia's going to allow the Turks to annex Georgia. Are you serious? Kan maafda hamakids, bevahowits of enam ada emak storki. It's a behab dalam aing sebraisak winju Jawa. Slices of Georgia. Absolutely, absolutely. They do it through business. Tentu saja, tentu saja. Mereka melakukannya melalui investasi bisnis dan demografi. Lalu, ketika mereka sudah mencapai masa kritis tertentu, mereka langsung mengambil bagian itu. Tentu saja. Dan saya ragu jika Erdogan Priok banyak hal akan berubah. Pan-Turkisme di seberang perbatasan. Because I mean, this is where you also need to bring in. Karena, maksud saya, Anda tahu, disinilah Anda juga perlu melibatkan Azerbaijan dan seluruh ketidakstabilan yang sekarang terjadi di 3 Republik Kaukasus Selatan. Karena pada dasarnya, Azerbaijan berhasil, dengan kekuatan senjata, merebut Nagorno-Karabakh. Armenia, di bawah Pashinyan, menjual sebagian besar kepentingan negaranya. Bukan hanya membiarkan hal itu terjadi, tetapi sekarang secara aktif melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa dan mungkin bukan NATO, tapi setidaknya Uni Eropa, dan sangat mendekatkan diri kepada mereka. Sementara itu, Azerbaijan tampaknya bermimpi tentang negara Azeri yang lebih besar, termasuk sebagian wilayah Iran. Dan Anda tahu, bahkan memberikan Israel tempat untuk melancarkan serangan ke Iran. Maksud saya, bisakah Anda sedikit membahas hal ini? Menurut saya, sekarang ada sebagian orang yang menghitung bahwa kawasan Kaukasus sedang diperebutkan. Some people now calculate that the Caucasus is up for grabs. In a way it is. Dalam beberapa hal memang begitu. Kawasan Kaukasus berada di zona konflik. Mereka tidak akan mudah direbut. Nah, Azerbaijan mungkin akan lenyap, tapi itu juga tidak akan mudah direbut. Orang-orang Georgia, pertama-tama, untuk memahami orang Georgia, cara mereka mengendalikan Georgia selama bertahun-tahun adalah, ini negara dengan 3,5 juta penduduk. Ada 10.000 LSM terdaftar. Bayangkan, lebih dari 10.000 LSM terdaftar. Serasi jumlahnya semakin berkau, berbing, miu, therith, remorthethethe, meren, bermalis, small retang. Quickly, because the government started banning certain NGOs. This is why, obviously, having... Inilah sebabnya, jelas sekali, memiliki undang-undang yang mewajibkan transparansi pendanaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun kecuali pemerintah Georgia dan elemen nasional di Georgia. Karena jangan sampai Anda melihat berapa banyak uang dari USAID, dana pembangunan Uni Eropa, dan semua LSM lainnya yang membanjiri negara ini masuk ke LSM-LSM kecil tersebut. Mereka kemudian menumbuhkan sentimen anti-Georgia di dalam negeri. Karena hal pertama yang dilakukan organisasi-organisasi ini adalah menyerang budaya negara itu sendiri. Dan apa yang diserang? Jika Anda ingin menyerang budaya negara Kristen, Anda akan menyerang gerejanya. Itulah hal pertama yang dilakukan untuk meruntuhkan negara tersebut. This is now what exactly Armenia is doing. Inilah yang sedang dilakukan Armenia sekarang. Pemerintah Armenia sedang menindak gereja Armenia. Dan Georgia, Partai Georgian Dream, sejauh yang saya tahu, tidak menindak gereja mereka, bukan. Tapi itulah yang diinginkan oleh kekuatan-kekuatan ini. B would like to happen. Yeah, the Georgian Dream. You see what they did? Ya, Georgian Dream. Kamu lihat apa yang mereka lakukan sebelum mereka mulai secara aktif memisahkan diri. Dan saya pikir kemungkinan besar awal konflik di tahun 22 membuat jadwal mereka jadi lebih cepat. Sebelum mereka mulai memisahkan diri, mereka diam-diam menarik keluar para perwira Amerika dari kepolisian dan militer. Maksud saya dengan perwira Amerika adalah perwira yang dilatih di AS. Itu juga sesuatu yang omong-omong disebutkan oleh pihak Turki setelah kudeta terhadap Erdogan, yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Rusia. Karena yang terjadi adalah, dalam program pelatihan dan pertukaran ini, seperti yang dikatakan salah satu jenderal Turki, kita mengirim satu orang, tapi yang kembali adalah seseorang yang benar-benar berbeda. Karena mereka sedang dipermainkan, kan? Mereka sedang dicuci otak, mereka sedang dibeli. Salah satu hal yang dilakukan CIA adalah membeli pejabat. Ya, bukan membeli, tapi mempekerjakan mereka. Jadi kamu bisa saja seorang kolonel di militer negaramu, tapi kamu adalah kapten di CIA. Jadi kamu punya kewarganegaraan, dan kewarganegaraan untuk keluargamu, keluarga AS yang menunggu di rumah. Jadi kamu melakukan apa yang kami perintahkan. Kamu melayani kami.
Dan kislu perang terus ang ngatur, three mendarat di as, dan tumimara pekerjaan di dasa sagno. Tidak dapat dikira yang bertinju, pengturan, itifmung and the smine to that galing. Plant in the governments of other countries. So the Georgian Dream was steadily getting rid of these people. Jadi Georgian Dream secara bertahap menyingkirkan orang-orang ini. Dan inilah alasan mengapa Maidan terakhir ini benar-benar gagal. Karena jika Anda mengikuti pola Maidan, dan orang-orang ini bukanlah yang orisinal, mereka kurang lebih punya pola kerja yang sama, dan inilah yang akan mereka jalankan, langkah demi langkah. Mereka berhasil mengerahkan massa ke jalanan. Mereka juga mendapatkan sebagian birokrasi yang mengidentifikasi diri sebagai liberal anti-pemerintah, yang sekarang, omong-omong, sedang dipecat secara massal. Terima kasih sudah mengidentifikasi diri kalian. Mereka tidak menyangka akan dipecat secara massal. Mereka mengharapkan keberhasilan. Nah, mereka sampai pada tahap di mana, pada titik ini, sekitar sepertiga atau setengah dari militer dan polisi akan berpihak pada para revolusioner. Tapi, inilah masalahnya. Apa yang ditawarkan para revolusioner? Mereka menawarkan semua nilai-nilai neoliberalisme. Pada saat itu, Georgian Dream telah menggantikan para pejabat yang dipertanyakan di kepolisian dan militer dengan orang-orang Kristen Orthodox Georgia yang baik. Memalimentary, ini spread kebargawan. Kendap melimbudi Georgia and Nandi. Demi tidak mau agar anti-Georgia. Tidak, teori satu tentang itu menarfa revolusioner. Istivis new gwabladith. Jadi pada saat itu semuanya meredup karena tidak ada suntikan adrenalin berikutnya. Tidak ada stimulus yang akan membawanya ke konflik bersenjata terbuka. Mereka sudah berusaha. Mereka berusaha sangat keras. Mereka bahkan membawa anak-anak. Keluarga-keluarga datang bersama anak-anak. Beberapa keluarga liberal ini datang bersama anak-anak. Percayalah atau tidak. Dan mereka mendorong anak-anak ke depan karena para pengorganisir. Bahkan ada video anak-anak usia 7 dan 8 tahun diberi batu untuk dilempar ke polisi. Dan alasan mereka menempatkan anak-anak di depan adalah karena mereka berharap mendapatkan respons besar dari polisi dan mengorbankan anak-anak itu di altar revolusi. Kamu tahu, jika ada anak yang terluka, atau bahkan lebih parah terbunuh, atau beberapa anak terbunuh, mereka bisa mulai berteriak tentang pemerintah haus darah dan apa yang dilakukan pemerintah. Untungnya, itu tidak terjadi. Mereka melakukan hal yang sama di bawah Navalny di Rusia. Mereka harus menarik anak-anak usia 10 atau 12 tahun melalui internet. Hei, ayo kita berpetualang. Lalu mereka mendorong anak-anak itu ke depan melawan polisi. Semua orang sudah menyadari taktik ini. Jadi polisi sangat menahan diri. Memastikan tidak ada yang dilempar. Tidak ada anak yang terluka. Noltu pakmit kunat sebagai propaganda. Dan sekarang kita sedang membicarakan tentang apa yang terjadi pada bulan November dan Desember tahun lalu. Polisi Georgia sebenarnya sangat menahan diri karena para demonstran ini menembakkan kembang api ke gedung parlemen dan menggunakan pointer laser untuk mencoba membutakan petugas polisi. Sementara media barat mengatakan bahwa hak untuk berdemonstrasi secara damai harus dilindungi. Jika hal seperti ini terjadi di Berlin, ya ampun, saya jamin mereka akan mengerahkan tentara, melakukan penindakan keras, dan menggunakan kekerasan ekstrem sambil berkata, oh, kita perlu melindungi nilai-nilai demokrasi kita, dan semacamnya. Tapi di Georgia, justru Uni Eropa yang terus berteriak-teriak, kalian harus membiarkan ini terjadi. Untungnya, mereka berhasil meredakannya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mereda begitu saja? Oh, itu masih berlangsung, kalau bisa dibilang begitu. Ada kelompok berisi 10-20 orang yang datang ke sana dan mereka hanya duduk-duduk. Mereka bahkan tidak melakukan protes dengan keras. Mereka hanya berdiri dengan membawa papan tulisan. Mereka dibayar $50 per hari, yang mana itu cukup lumayan di sini. Apakah kita punya bukti soal itu? Apakah ada bukti bahwa ada pembayaran dalam hal ini? Ya, saya punya teman di pemerintahan Georgian Dream, dan saya berbicara dengan mereka di tingkat atas pemerintahan Georgian Dream,
Dan salah satu dari mereka bahkan berkata, saya sampai bertanya, bisa nggak saya ikut bro? Soalnya saya butuh uang tambahan. Polisi tidak memperhatikan mereka. The police don't pay attention to them. They just walk by them, and they've been out there for every day. Mereka hanya lewat begitu saja, dan mereka sudah berada di sana setiap hari. Mereka akan muncul menjelang sore, nongkrong selama beberapa jam, memanfaatkan waktunya, memasang beberapa spanduk, lalu pergi. Tapi kehadiran seperti ini sudah memudar. Maksud saya, benar-benar sudah memudar. Pada akhir Desember, pada akhir Januari yang datang kurang dari 100 orang. Sekarang, pertemuan pertama, saya beritahu pertemuan pertama setelah pemilu. Dan yang saya suka, orang-orang demokrasi. Yang Anda tahu, orang-orang yang datang, hal ini orang asing, Uni Eropa dan AS, berbicara tentang bagaimana mereka tidak bisa kill pemilu di Georgia. How they can't accept the Georgian elections. I'm sorry, it's not yours to accept, it's the people. Maaf, bukan hak Anda untuk menerima, itu hak rakyat untuk menerima. Dan salah satu hal yang dilakukan Georgian Dream dengan sangat-sangat benar adalah mereka memasang poster-poster besar. Sebagai contoh, salah satu posternya, di sisi kanan, berwarna, ada bus kota Georgia yang sedang berjalan di rutenya. Dan di sisi lain, hitam putih, ada bus Ukraina yang hangus di sebuah gedung yang hancur. Pesan sederhananya adalah, apakah Anda ingin damai atau perang? Maksud saya, Anda zat kemar actual mendisertan renti haus dimiling. Remab, Thesta besini tuik-turi marataf torte, berisar kafar. The funny thing is, like in Western media, Yang lucu adalah, di media barat, kita terus-menerus diberitahu bahwa para penganut teori konspirasi di Georgia berpendapat bahwa barat ingin mendorong Georgia menjadi front kedua dan terjerumus ke dalam perang. Maksud saya, ini jelas merupakan jenis strategi yang sedang dijalankan. Dan juga, ketika Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh utamanya, penyihir Prancis ini, Zurabishvili, Salome Zurabishvili, mantan duta besar Prancis untuk Georgia, yang kemarin disewing umegari dan hits di presiden, nias nabnir itu. Dan dia harus pergi. Inti dari semuanya, untuk marah bagaimana mentransisi kekuasaan. toward somehow transitioning power to her. Masalahnya, dia hanyalah seorang simbol. Dia tidak punya kekuasaan nyata. Tapi kekuasaan utama yang dia miliki adalah amnesti. Jadi sampai saat dia pergi, setiap kali mereka menangkap orang-orang ini dengan alasan apapun, mengganggu ketertiban umum apa saja, dia langsung berkata, beri mereka amnesti. Jadi itu seperti pintu putar. Mereka tidak bisa memenjarakan orang-orang ini. Begitu dia pergi, mereka juga memberitahu semua orang bahwa ini sudah berakhir, dan kerusuhan sipil yang dikenai hukuman berat selama 6 tahun. Banyak dari orang-orang itu langsung mundur. Mereka berkata, oh, jadi kita benar-benar harus bertanggung jawab atas ini. Dan, kamu tahu, di tahun 2004 saat aku di sana untuk pemilu, Rustaveli itu jalan yang sangat indah. You know, Rustaveli is a very beautiful street. They have lots of artwork, statues up and down the street. Mereka memiliki banyak karya seni dan patung di sepanjang jalan. Maaf, saat saya berlibur di sana pada musim panas tahun 24, mungkin ada yang membenci saya karena mengatakan ini, tapi saya tidak peduli. Liberalisme internasional. Dan percayalah, memang ada liberalisme internasional. Mereka membawa orang-orang dari berbagai negara untuk ikut serta dalam protes di negara lain. Ketika kamu membiarkan babi masuk ke rumahmu, kamu harus siap dengan ngabjadi pada rumahmu. Mereka mencoret-coret semuanya. Tanah, dinding, patung, semuanya. Sepanjang yang mereka bisa jangkau, bahkan dengan duduk di pundak seseorang, mereka mencoret-coret setiap bangunan. Bangunan bersejarah, bangunan baru, peta. Mereka mencoret-coret tanah. Mereka mencoret-coret patung. They graffitied the ground, they graffitied statues, they graffitied they burnt benches. Mereka membakar bangku. Mereka membakar tempat sampah. Maksud saya, ini seperti serangan belalang. Mereka menghancurkan apa saja yang bisa mereka hancurkan di sepanjang jalan. Dan jika Anda melihat kota ini, jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki semuanya, untuk membersihkan semuanya, itu menjijikan. Oke, Anda pergi ke negara asing untuk melakukan protes. Setidaknya jangan menghancurkannya dalam prosesnya. Tapi, orang-orang ini benar-benar tidak punya kompas moral. Tujuan membenarkan cara. Dan mereka melakukan hal yang sama lagi setelah protes, ketika protes berubah menjadi lebih keras, seperti yang memang harus terjadi menurut buku pedoman.
Tapi, Anda tahu sejauh teori konspirasi ini, Ghebreyesus, yang merupakan mantan Menteri Georgia, a former prime minister of Georgia. He came out and said Pompeo on his goodbye tour. dia muncul dan berkata bahwa Pompeo dalam tur perpisahannya singgah di Georgia dan berkata, "Dengar, kami butuh kalian untuk memulai aksi tempur di perbatasan Rusia, setidaknya di stasiun selatan dan perbatasan Kaukasus." Kenapa kami harus melakukan itu? Karena kalian akan menarik tentara Rusia ke dalam konflik. Kenapa kami harus melakukan itu? Rusia akan menghancurkan kami. Benar, mereka akan melakukannya. Tapi kemudian, kalian bisa melakukan perang gerilya selama bertahun-tahun dan membuat Rusia terikat. Seperti, tunggu dulu. Tunggu, apa untungnya bagi kami? Kami akan menghancurkan negara kami sendiri. Rakyat kami akan terbunuh dalam perang yang tiada di tanah kami sendiri. Kenapa kami harus melakukan ini? Karena Barat membutuhkan kalian untuk melakukannya. Why would we do this? Because the West needs you to do this. Even if he said Ini, maksud saya, bahkan jika dia mengatakannya dengan kata-kata yang berbeda, intinya tetap sama. Dan sebenarnya, di Ukraina, inilah yang benar-benar terjadi pada Ukraina. Saya terus mengatakan bahwa Georgia adalah satu-satunya yang lolos, bukan dari Rusia, tetapi lolos dari permainan berbahaya kaum neokon ini, dari bunuh diri demi ambisi strategis besar orang lain. Masalahnya, tentu saja, hal ini membuatmu sangat dibenci di kalangan neokon, karena mereka belum selesai. It's not growth. Jadi, epris kits senamsi ci bermari sinol greng. Meski situasi di itu yusuk. even though things have calmed down on the street. Well, the Georgian economy grew. Nah, ekonomi Georgia tumbuh pada tahun 2024. Dalam 2 tahun, ekonomi Georgia telah tumbuh 20%. Dan tahun ini, tingkat pertumbuhannya diperkirakan mencapai 11%. Karena Georgia saat ini berada di antara Turki dan Rusia, ada lalu lintas yang sangat besar melewati Georgia, perdagangan Georgia-Rusia yang besar, dan investasi yang masuk. Jadi, dari sudut pandang itu, Georgia sangat diuntungkan. Dan Georgia bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Mereka sebagian besar memproduksi makanan sendiri. Saya bicara tentang barang konsumsi seperti roti ya, biji-bijian. Tapi mereka tetap harus mengimpor. Dan impor itu berasal dari Rusia. Banyak energinya juga berasal dari Rusia. Dan hubungan mereka relatif baik. Sebagian dari ini terjadi karena pemerintah Rusia akhirnya ingat apa itu soft power. Setelah Uni Soviet, orang-orang yang berkuasa benar-benar lupa apa itu soft power. Mereka menjadi tidak peduli terhadap soft power. Jadi, hal-hal yang dilakukan Rusia adalah, pertama mereka melonggarkan, lalu sepenuhnya menghapus semua pembatasan pada rezim visa bagi warga Georgia yang masuk. Saya akan memberikan kredit kepada Saakashvili. Dia memang menghapus pembatasan pada persyaratan visa bagi warga Rusia yang masuk, karena mereka membutuhkan uang, pariwisata, dan sebagainya. Rusia juga menghapus itu. Warga Georgia bisa tinggal di Rusia selama yang mereka mau. Sekarang, mereka hanya perlu, seperti siapapun warga asing, jika menginap di rumah seseorang atau di hotel, mereka harus mendaftar di lokasi tersebut. Atau jika Anda tinggal bersama anggota keluarga, Anda harus mendaftar. Jadi ketika kerabat datang, kami mendaftarkan mereka, mengatakan, "Hey, mereka di sini untuk beberapa waktu." Itu yang pertama. Kedua, pemerintah Rusia mulai membuat banyak tawaran dan menciptakan banyak posisi gratis di universitas untuk orang Georgia, untuk mahasiswa Georgia. Semuanya dibiayai penuh oleh pemerintah Rusia. Jadi ini memberikan lebih banyak peluang dan menciptakan tingkat ikatan yang berbeda. Karena orang Georgia, mereka telah dipropagandakan, sama seperti orang Ukraina, dengan hal-hal seperti orang Rusia datang, mencuri toilet, dan bahwa kami semua berjalan-jalan dengan lapti. Lapti, jika Anda belum tahu, adalah sepatu yang terbuat dari kulit kayu. Jika Anda benar-benar tidak punya sumber daya, itu sebenarnya sepatu yang cukup bagus jika dipikir-pikir untuk situasi seperti itu. Jika Anda benar-benar tidak punya sumber daya. Itu adalah sesuatu yang dikenakan oleh para petani di desa-desa 190, 200, 300 tahun yang lalu. Inilah tingkat mentalitasnya, bahwa orang Rusia hidup, Anda tahu, di kandang babi dan seterusnya.
Tapi ketika orang Georgia datang, mereka biasanya sangat terkejut karena semua yang mereka dengar dari LSM Barat dan kenyataan tidak sesuai. Moskow mungkin adalah kota paling maju di seluruh Eropa. Bukan hanya dari segi kebersihan, tetapi juga dari infrastruktur dan infrastruktur telekomunikasinya. Jadi itu sangat membantu. Dan sudah sampai pada titik, saya akan katakan, hal lain yang membantu adalah Legion Georgia yang berperang untuk Ukraina. Sebenarnya, banyak orang di Legion Georgia itu adalah mantan orang-orang Saakashvili, mantan bangsawannya. Nah, mereka mulai mengunggah video tentang perbuatan mereka, keberanian besar mereka, saat mereka menggorok leher tentara yang sudah menyerah, atau menembak mereka dari belakang, atau menembak kepala mereka ketika orang-orang ini sedang berlutut dengan tangan terikat di belakang. Jadi video-video ini mulai masuk ke Georgia. Dan orang-orang Georgia terkejut karena mereka punya kode kehormatan. Kami adalah pejuang pegunungan. Kamu tidak membunuh tahanan. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan. Dan yang mereka lihat adalah orang Georgia berteriak dalam bahasa Georgia, jelas orang Georgia, membunuh warga sipil, membunuh tawanan perang, dan merekam diri mereka sendiri. Pertengkaran besar. Nazi suka melakukan itu. Saya tidak tahu kenapa. Itu sesuatu yang sudah dilakukan Nazi sejak tahun 1941. Ini adalah masalah psikologis. Itu yang sedang dilakukan oleh Israel di Gaza saat ini, bukan? Pada titik tertentu, dehumanisasi terhadap pihak lain menjadi begitu jelas sehingga itu seperti berjalan-jalan di jalan, bukan? Dan kamu hanya ingin membagikan kepada orang lain kesenangan yang sedang kamu alami. Sesuatu seperti itu pasti terjadi pada tingkat psikologis yang sangat menyimpang. Memang begitu, karena Nazi, dan bukan hanya Nazi Jerman. Jangan lupa, kita melawan sebagian besar Eropa pada tahun 1941. Mereka akan mengirim foto kepada keluarga mereka untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa mereka sedang mengeksekusi warga sipil. Maksud saya, ada tingkat kegilaan yang sangat serius di sini. Mereka ingin berbagi pengalaman dengan anak-anak kecil mereka tentang bagaimana mereka membunuh anak-anak kecil lainnya. Maksud saya, astaga, Anda pasti paham bahwa orang-orang ini benar-benar tidak waras. Benar sekali. Jadi Legion Georgia melakukan hal yang sama. Dan ini menjadi kejutan besar bagi masyarakat Georgia yang melihat video-video tersebut. Dan dengan bangga saya katakan, sekarang ada batalion Georgia yang sedang dilatih di Rusia, para Sukerland Georgia. Bukan orang Georgia dari Rusia, karena ada sekitar 2 juta, mungkin 1,5 juta, orang Georgia yang tinggal di Rusia secara permanen. Tetapi sukarelawan Georgia yang keluar dari Georgia sekarang sedang berlatih dan bersiap untuk bertempur di pihak Rusia. Seperti yang Anda lihat, ini telah berkembang dari yang awalnya merupakan perang saudara Ukraina-Rusia. Setidaknya dari sisi Rusia, ini dianggap sebagai perang saudara. Sekarang ini melibatkan banyak orang, banyak keluhan yang kini dipertarungkan di wilayah Ukraina. Ada banyak orang Afrika yang ingin membalas dendam terhadap orang Eropa. Ada orang Arab di kedua belah pihak. Para Islamis berada di pihak Ukraina. Sementara tentara Suriah dan lainnya yang ingin membalas dendam atas apa yang terjadi di Suriah berada di pihak Rusia. Menurut penilaian Anda, sebenarnya sekarang ada juga orang-orang di pinggiran Rusia yang terlibat dalam medan pertempuran ini. Tapi apa artinya ini juga bagaimana situasi perang di Ukraina saat ini? Maksud saya, jelas sekali perang ini telah berbalik melawan Ukraina. Kita sekarang berada pada titik di mana ada demonstrasi menentang Tuan Zelensky di Ukraina. Kita juga berada pada titik di mana kita mendapat kabar dari Seymour Hersh bahwa tampaknya AS memutuskan untuk meninggalkan Zelensky dan menggantinya. Kita tidak tahu apakah itu benar, tetapi tanda-tandanya menunjukkan seolah-olah sekarang ada perebutan kekuasaan di atau sekitar Kiev dari dalam, bukan karena kemajuan Rusia. Bagaimana hal ini juga berdampak pada Georgia? Nah, soal Ukraina, begini. Anda bisa menilai apakah AS mendukung Zelensky atau tidak, dengan melihat apakah demonstrasi-demonstrasi ini akan berakhir dengan sendirinya.
Masalah dengan demonstrasi Maidan seperti ini adalah jika mereka tidak mendapat pendanaan yang memadai. Dan dalam kasus ini, pendanaannya harus dari luar Ukraina. Semuanya akan berakhir karena kekurangan dana, dan karena Ukraina adalah negara polisi yang absolut. Orang-orang bisa hilang begitu saja jika mereka muncul. Percayalah, agen SBU di tempat-tempat seperti Kharkov merampas ponsel dari tangan orang, memeriksa apakah mereka punya kerabat di Rusia, apakah mereka pernah berkirim pesan ke Rusia, atau membaca blog Rusia atau semacamnya, lalu langsung menangkap mereka di tempat. Banyak dari orang-orang ini kemudian menghilang, dibawa pergi, ditembak, dibunuh. Ketika Mariupol jatuh, ketika Mariupol akhirnya jatuh, dan orang-orang mulai menggali lebih dalam ke banyak area yang telah hancur, mereka mulai menemukan kuburan massal. Ada satu kamp konsentrasi yang didirikan di sebuah pom bensin, di mana mereka menggunakan tangki bensin yang sudah dikosongkan untuk membuang mayat-mayat ke dalamnya. Ada begitu banyak mayat. Jadi kita bisa menilai apakah demonstrasi ini benar-benar punya kekuatan jika pemerintah AS benar-benar ingin menyingkirkan Zelensky. Nah, setelah mengatakan itu, untuk Georgia, Anda tahu, Barat justru saling melawan dirinya sendiri. Karena Barat datang dengan sikap, jika kamu tidak mau bermain dengan aturan saya akan mengambil mainan saya dari kotak pasirmu, lalu saya akan membalikan kotak pasirmu dan menghancurkannya dengan gergaji mesin. Itulah konsep Barat. Kamu harus melakukan apa yang kami katakan, atau kami akan mencoba menghancurkan segalanya tentang dirimu. Jadi, sekitar 2,5 bulan yang lalu, Kongres AS mengesahkan undang-undang tentang membawa demokrasi ke Georgia. Renungkan itu. Kami tidak setuju dengan pilihan rakyat, jadi kami akan memberikan pilihan kami dan memaksakannya kepadamu, melakukan apapun yang kami bisa. Kami akan berupaya merevolusi pemerintahmu dan memasukkan boneka-boneka kami, karena itulah demokrasi. Sekitar sebulan kemudian, Inggris melakukan hal yang sama. Dan sekitar 1,5 minggu yang lalu, Uni Eropa menandatangani hal yang sama tentang membawa demokrasi ke Georgia. Jadi demokrasi berarti meludahi kehendak rakyat. Kami akan memaksakan boneka kami kepadamu, suka atau tidak suka. Dan rakyat jelas melihat ini. Maksudku, mereka melihat ini. Pilihan mereka, ini arti demokrasi Barat. Kami akan meludahi pilihanmu. Tapi Stas, saya harus dengan sopan tidak setuju. Maksud saya, berkat langkah-langkah serupa, sekarang kita punya presiden Suriah yang demokratis. Maksud saya, seorang tokoh suci bukan? Seorang pria beriman yang sekarang memimpin Suriah. Maksud saya, itu pasti contoh bagus kemana Georgia bisa menuju. Satu-satunya pertanyaan saya tentang itu. Ketika para pemimpin Uni Eropa dan Trump berjabat tangan dengan Al-Julani, apakah mereka menjilat darah anak-anak Kristen dari tangan mereka, ataukah mereka mencucinya terlebih dahulu? Saya tidak tahu. Maksud saya, pada titik ini, kelihatannya, apakah memang benar begitu atau tidak? Anda tahu, ini bahkan lebih jahat, seperti memastikan Anda menempatkan seseorang yang nantinya bisa secara sah dilawan oleh Israel, agar negara itu bisa dipotong-potong lebih jauh lagi. Jadi dalam bentuk seperti Suriah, menurut saya ini semakin memperkuat alasan mengapa semua orang di kawasan itu harus bersatu dan tidak mengikuti skenario bodoh itu. Bukan hanya Ukraina. Suriah. Dan gaya itu tak berhancur, sementara para pemimpin Arab, mereka seperti, kapo di kamp konsentrasi. Kamu tahu, The Kappas in the concentration camps. You know what the Kappa was? Ya. For those that don't know, a Kappa were... Bagi yang belum tahu, Kapo adalah seorang tahanan di kamp konsentrasi Nazi yang menjalankan kamp dari dalam. Bukan orang Jerman yang masuk ke barak, memukuli orang, dan mengarahkan mereka ke kamar gas atau ke tempat kerja. Itu adalah tugas para Kapo. Dan mereka sendiri juga tahanan, dan pekerjaan mereka adalah menjadi yang terakhir bertahan hidup. Sikap mereka adalah, saya akan bertahan lebih lama dari yang lain. Jadi, hal yang sama juga terjadi pada sebagian besar kepemimpinan Arab. Sekarang, kembali ke wilayah Kaukasus, masalah bagi Georgia adalah, pertama, Armenia. Karena Armenia,
dengan pemimpin anti-Armenia yang berkuasa, menjadi tempat berkembangnya gerakan revolusioner yang mencoba masuk ke Georgia. Anti-Armenia, sungguh luar biasa Anda tahu. Pertama-tama, Nanhar Power Perang and the Somens Bresson remained en nasi juan ni thraith, dituerbegain fine puthe. Normally wind up dead if they're the leader. Minimally they're exiled. Maksud saya, setidaknya mereka diasingkan. Sebagian besar waktu, mereka dibunuh oleh jenderal mereka sendiri atau oleh rakyat. Mussolini terlintas di pikiran, di antara tokoh-tokoh lain, efek Mussolini. Tapi tidak, orang ini malah terpilih kembali. Ketika perang Armenia pecah, yang pertama di Karabakh, maksud saya yang pertama di dekade ini, salah satu teman saya, yang merupakan mayor di bidang pengintaian dan intelijen Rusia, dikirim ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Karabakh. Dan pemberhentian pertama mereka adalah Yerevan. Mereka menghabiskan beberapa hari berfolfat di Yerevan, duduk bicara, mengamati, melihat-lihat. Dia bilang semua orang yakin Tuareg Armenia sudah berada di tepi Baku dan mereka sedang memenangkan perang. Dan kami memberitahu mereka, tidak, hadirin sekalian, justru sebaliknya. Anda tahu, pasukan Armenia di Karabakh telah dilenyapkan. Mereka memandang mereka seolah-olah musuh nomor satu. Lalu mereka mengatakan bahwa sebagian besar pria di Yerevan tidak berusaha untuk bertempur. Dan orang-orang yang ingin bertempur, para sukarelawan yang datang, orang Armenia dan sukarelawan lain dari seluruh dunia, mereka harus menyelinap masuk ke Karabakh karena Pashinyan, yang anti-Armenia, menutup perbatasan dengan Karabakh, dan Porpadzi ke Stefbagistas de Gitarmawar. Pada dasarnya membiarkannya bisa begitu hujan, bukan? Dan orang-orang ini dipersenjatai dengan senjata dengan sangat kuno. Jie berdengan yang lain. Nah, Bayraktar Turki menunjukkan dirinya sebagai senjata yang sangat kuat. Tetapi begitu digunakan di Ukraina, pesawat itu ditembak jatuh dalam jumlah besar oleh sistem anti-udara Rusia. Karena pasukan di Karabakh tidak memiliki sistem anti-udara. Bahkan dilaporkan bahwa tepat sebelum salah satu serangan terakhir Azerbaijan, mereka telah mengumpulkan pasukan mereka, dan para jenderal Pashinyan ingin menggunakan rudal Iskander untuk memusnahkan mereka, memusnahkan konsentrasi pasukan ini. Namun Pashinyan mengatakan kepada mereka, tidak, dunia tidak akan pernah memaafkanku jika aku membunuh begitu banyak orang Azerbaijan. Jadi, orang yang anti-Armenia tidak masalah jika orang Armenia dihancurkan secara massal dalam pertempuran, lalu warga sipilnya mengalami genosida atau pembersihan etnis, tetapi dia bermasalah jika harus membunuh musuh-musuhnya dalam perang. Jadi, dari sini Chase, kamu sudah bisa mengerti di mana posisi Tausmani. Masalah di pihak Rusia adalah bahwa Rusia sekarang mulai bertindak tanpa kompromi. Seharusnya Rusia sudah bertindak tegas sejak dulu. Namun, Rusia mencoba memainkan peran yang baik dan lembut. Ketika Azerbaijan menembak jatuh helikopter Rusia di Armenia, respons yang tepat seharusnya adalah menghancurkan semua yang terbang. Pesawat Azerbaijan yang terbang di atas Azerbaijan dan Karabakh. Rusia memiliki PVO, sistem anti-udara. Respons yang tepat agar pemerintah Azerbaijan memahami posisinya adalah Rusia menembak jatuh semua pesawat, setidaknya selama 1 hari, benar-benar meniadakan kemampuan udara mereka. Tapi itu tidak dilakukan. Dan Aliyev berkata, oh, kami akan membentuk komisi. Kami akan membayar sejumlah uang kepada keluarga sebagai kompensasi untuk pilot dan kru yang tewas, dan seterusnya. Namun dalam kasus ini, Rusia justru menunjukkan kelemahan. Ya, tapi masalah yang dihadapi Rusia adalah, dan Vladimir Putin mengatakan ini pada saat itu, kami memiliki perjanjian strategis dengan Armenia. Tetapi Armenia tidak pernah meminta bantuan. Kami tidak diminta untuk campur tangan atas nama mereka. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya Vladimir Putin berkata, jadi apa yang seharusnya saya lakukan jika mereka tidak meminta bantuan? Oh, saya benar-benar setuju. Tentara Rusia tidak bisa masuk ke sana. Tapi, seperti yang saya katakan, ketika Azerbaijan menembak jatuh helikopter Rusia di wilayah udara Armenia, seharusnya responsnya adalah membalas mereka dengan tegas. Maka semuanya akan menjadi tenang.
Tapi karena kita tidak melakukan itu, mereka justru terdorong untuk melangkah lebih jauh. Sekarang kita punya masalah dengan Azerbaijan, masalah serius. Tapi Azerbaijan, segala yang dimiliki Azerbaijan, dan perannya sebagai Ukraina kedua, sangat bergantung pada kelompok anti-Armenia yang tetap berkuasa. Karena Azerbaijan, kecuali sebagian kecil enklavenya, sebenarnya tidak punya perbatasan dengan Turki. Dan negara itu dikelilingi oleh musuh, atau yang telah dijadikan musuh. Dan untuk memahami sejauh mana pendekatan egois Aliyev, pertama-tama, orang-orang yang ditangkap di Rusia, 2 di antaranya meninggal. Salah satunya meninggal saat penangkapan karena serangan jantung. Yang lainnya meninggal kemudian, alasannya belum jelas. Mereka adalah penjahat. Orang-orang ini adalah mafia etnis. Mafia selalu bersifat etnis. Tidak peduli di negara manapun, mafia selalu terstruktur berdasarkan etnis tertentu, karena mereka selalu memangsa orang-orang dari kelompok mereka sendiri. Namun penangkapan, maksud saya, mereka ditangkap atas tuduhan yang sah. Penangkapannya mungkin dilakukan secara tidak benar, itu hal yang berbeda. Dan itu adalah tugas komisi untuk menyelidiki mengapa orang kedua, khususnya meninggal, karena hal itu belum dipahami. Saat dia ditangkap, orang pertama meninggal karena serangan jantung. Dia sudah tua dan kondisinya tidak baik. Dan sekali lagi, mungkin mereka juga seharusnya meninjau bagaimana dia ditangkap. Tapi mereka semua adalah warga negara Rusia. Mereka memang berkebangsaan Azerbaijan, tapi mereka semua warga negara Rusia. Nah, Azerbaijan menangkap para programmer Rusia, anak-anak liberal yang kabur saat mobilisasi dimulai, dan memukuli mereka habis-habisan. Maksud saya, mereka benar-benar dipukuli. Wajah mereka tampak bengkak. Lalu mereka dipertontonkan sebagai pengedar narkoba atau hal-hal semacam itu. Mereka tahu kan menaikkan taruhan. Rusia membalas taruhan itu, tapi sebelumnya mereka sudah kehilangan kilang Haifa. Saya tidak yakin seberapa parah kerusakannya, tapi saat ini tidak beroperasi. Dan itu adalah minyak Azerbaijan. Lalu Rusia menghancurkan 2 kilang lagi di Ukraina, yang seharusnya sudah dihancurkan sejak tahun 2002. Dan tidak ada yang benar-benar menjelaskan kenapa kilang-kilang itu belum dihancurkan sebelumnya. Akhirnya sekarang dihancurkan juga. Satu dimiliki oleh BP, yang satunya lagi dimiliki oleh SOKAR, yaitu perusahaan minyak Azerbaijan, yang keuntungannya langsung masuk ke kantong Aliyev. Dan orang-orang itu, omong-omong, di Rusia yang ditangkap, mereka pada dasarnya adalah bagian dari kelompok Aliyev. Dan ada sekitar 2 juta orang Azerbaijan, orang Azerbaijan, yang tinggal di Rusia. Dan yang sekarang mulai terungkap adalah, dan saya tidak mengatakan ini untuk semua orang Azerbaijan. Ini hanya pemikiran saya sendiri. Tapi unsur kriminal yang bekerja langsung sebagai perpanjangan dari Dinas Intelijen Azerbaijan dan juga Mossad, SPU, serta lembaga lain, CIA, MI6, di dalam Rusia, mereka membantu merencanakan serangan terhadap pembom strategis karena orang-orang mereka ada di mana-mana. Jadi itu terungkap, dan saya sudah tahu bahkan sebelum itu, saya telah melihat dokumen resmi dari pemerintah Rusia yang menunjukkan bahwa mafia Azerbaijan bekerja secara aktif dengan dinas intelijen asing. Itulah sebabnya semua penangkapan ini dilakukan di tingkat federal, bukan di tingkat lokal. Pihak berwenang lokal entah diintimidasi, dibeli, atau keduanya. Jadi pihak berwenang federal turun tangan dan mulai membongkar ini. Selain itu, langkah-langkah telah diambil. Ini masih berlanjut. Sekarang tidak seramai dulu, tapi masih terus berjalan. Misalnya, sebagian besar ekonomi Azerbaijan sebenarnya terikat dengan Rusia di sektor pertanian. Rusia adalah produsen susu dan produk susu terbesar ketiga di dunia. Namun karena satu dan lain hal, Rusia masih mengimpor dari 2 perusahaan. Kedua perusahaan tersebut sekarang telah ditolak izin impornya. Jadi itu merupakan pukulan besar karena mereka tidak punya tempat untuk membuang hasil produksi mereka. Mereka tidak bisa melakukannya di Iran karena mereka telah merusak hubungan dengan Iran. Mengenai ambisi Imperial Aliyev, pertama-tama, Mufti utama Azerbaijan menyatakan bahwa mereka akan segera mendapatkan kembali semua tempat suci Syiah mereka di Armenia. Karena pemerintah Armenia, yang disebut anti-Armenia,
akan segera membuka perbatasan untuk migrasi massal warga Azerbaijan ke Armenia. Jadi seperti yang Anda tahu, populasi Azerbaijan beberapa kali lipat lebih besar daripada Armenia. Ada banyak orang Armenia di seluruh dunia, lebih dari 2 juta orang Armenia di dalam Rusia. Namun di dalam Armenia sendiri, kepadatan penduduknya sebenarnya cukup rendah. Jadi ya, tampaknya anti-Armenia akan membiarkan migrasi massal ke Armenia dan akhirnya memusnahkannya. Ingatlah bahwa ketika Rusia berperang melawan Persia di wilayah ini pada tahun 1920-an, semua daerah ini masih berupa kekhanan. Tidak ada pemerintahan Kristen di wilayah-wilayah ini, kecuali di Tbilisi. Dan pemerintahan Tbilisi hampir hancur sebagai vasal yang memberontak terhadap Islamisasi dari Persia. Persia datang dan memusnahkan sebagian besar penduduknya. Maksud saya, hanya ada 40.000 orang di kerajaan Tbilisi ketika bergabung dengan Kekaisaran Rusia. Karena 2 tahun sebelumnya, pasukan ekspedisi Persia telah meninggalkan 160.000 mayat dan membawa 260.000 orang sebagai budak, lalu kembali ke Persia. Alexander I sebenarnya tidak ingin masuk ke Kaukasus, tetapi para menterinya mendorongnya, karena mereka berkata, ini adalah orang-orang ortodoks yang akan dimusnahkan. Keiseraan ortodoks tema habisuri birte mereka meninin, agar paksa pandemik fostur masal. Jadi itulah alasan Rusia masuk kembali di bawah Alexander I. Pada saat kita berbicara tentang Nicholas, Rusia terus bergerak ke wilayah Kaukasus, berperang dengan Persia. Rusia membebaskan Khanat Yerevan, yang kemudian menjadi Armenia di dalam Kekaisaran Rusia sebagai entitas semi-otonom. Lalu ada Uni Soviet dan seterusnya. Namun sekarang kami melihat kemungkinan bangsa Armenia menghilang. Kemudian ya, ada poin bahwa Azerbaijan sebenarnya menumpuk pasukan di perbatasan Iran, karena mereka mengantisipasi fase kedua perang melawan Iran, dan tampaknya mereka ingin menginvasi Iran untuk mencoba merebut Iran Barat Laut, di mana terdapat populasi Azerbaijan yang besar. Dan ada Dagestan. Dagestan, supaya Anda paham, hingga masa Uni Soviet, penduduknya 70% orang Rusia. Di bawah kebijakan pro-Rusia Uni Soviet, dan saya katakan itu dalam tanda kutip, populasi Rusia turun menjadi sekitar 20% dari 70%. Namun demikian, ada 36 kelompok etnis berbeda dalam Dagestan. Jadi Anda bisa berpindah dari satu desa ke desa lain, dan Anda sudah berada di kelompok etnis yang berbeda. Itulah sebabnya, pertikaian biasanya berubah menjadi baku tembak antar desa, karena mereka berasal dari etnis yang berbeda. Dan Anda tahu para pemuda mulai bertengkar, karena seorang gadis, seseorang menusuk orang lain, lalu semua pria keluar membawa senapan dan mulai saling menembak. Dua desa saling bentrok karena mereka berasal dari kelompok etnis yang berbeda. Jadi sekarang mereka punya alasan lain lagi untuk saling menyerang. Hanya kekuasaan federal pusat yang menjaga semuanya tetap tenang dan damai. Nah, orang Azerbaijan adalah minoritas terbesar kedua, atau kelompok etnis terbesar kedua, di Dagestan. Yang sekali lagi, jumlah mereka masih jauh dari mayoritas, atau bahkan sesuatu yang mendekati mayoritas. Mereka mungkin sekitar 10% dari populasi, tetapi sekarang mereka mendorong nasionalisme Azerbaijan dan mengatakan bahwa semua tanah itu milik mereka, berusaha menciptakan ledakan partisan atau gerilya di wilayah tersebut. Jadi Azerbaijan impian kekaisaran yang sangat besar. Mereka juga memiliki tetangga yang sangat-sangat kuat. Ngomong-ngomong, Azerbaijan sedang menduduki sebagian wilayah Georgia, tanah bersejarah milik Georgia, di mana mereka menghapuskan kawasan Kristen Ortodoks. Sama seperti, kalau kita jujur, apa yang dilakukan orang Arab di Yerusalem terhadap sisa-sisa bait suci kedua. Mereka membawa traktor dan alat berat di malam hari, mengangkut semua sisa-sisa itu dan menghancurkannya. Maksud saya, kita harus mengakui apa yang terjadi, karena kedua belah pihak melakukan banyak hal. Saya tidak membela genosida Israel dengan cara apapun, tapi memang ada tindakan dari semua pihak yang kurang manusiawi dan bodoh. Nah, orang Azerbaijan melakukan hal yang sama terhadap warisan Georgia. Perlu dipahami, orang Azerbaijan bukanlah penduduk asli Azerbaijan.
Mereka adalah orang Turki. Mereka masuk ke dalam cara hidup Turkik itu. Orang Turki, yang sekarang disebut Turk di Turki, dulu tidak pernah disebut Turki, karena masing-masing suku Turkik punya nama sendiri-sendiri. Ottoman adalah bangsa Turkik yang menaklukkan suku-suku lainnya, seperti misalnya Rum Turk yang menguasai Trabzon dan daerah-daerah itu. Mereka secara bertahap menyatukan semuanya di bawah Ottoman. Mereka pun masih belum menyebut diri mereka sebagai Turki. Mereka menyebut diri mereka Ottoman, karena itulah klan atau suku yang menaklukkan suku-suku lain. Baru setelah Atatürk berkuasa, mereka mulai menyebut diri mereka Turki sebagai identitas kebangsaan, dan semua orang Turkik lainnya. Mereka itu Turkik, seperti halnya Anda menyebut Slavia. Anda tahu, Anda tidak melihat orang Ceko berkata kami semua orang Ceko. Mereka berkata oke, orang Ceko itu Ceko, tapi mereka adalah Slavia sebagai konsep umum. Itu mentang sampai nasi Laut Kaspia ke Turkmenistan, bukan? Maksudnya, det som tätt. Satan pleverd, the what miracle, all thaim manage using us. Untuk merangkum semuanya, apa prediksi Anda tentang stabilitas politik di kawasan ini ke depannya? Karena menurut saya, sepertinya kita benar-benar akan menghadapi masa yang penuh gejolak, dan ketidakamanan akan semakin meningkat, terutama antara Armenia dan Azerbaijan. Saya punya sumber yang dapat dipercaya, yang memberitahu saya untuk memperhatikan Armenia dan bersiap menghadapi perubahan besar. Satu-satunya cara perubahan itu bisa dianggap besar adalah jika Pashinyan disingkirkan, kehilangan kekuasaan, bahkan mungkin kehilangan nyawanya, dan pemerintahan pro-Armenia yang berbeda menggantikan pemerintahan anti-Armenia saat ini. Jika itu terjadi, tampaknya Rusia akhirnya benar-benar muak, cukup muak untuk bertindak. Orang-orang Georgia juga tidak senang dengan apa yang sedang terjadi. Iran sangat marah, benar-benar marah. Jadi baik Pashinyan maupun Aliyev tidak punya teman di kawasan itu, kecuali Turki. Dan Armenia berada di ambang, selalu berada di ambang revolusi dan perang saudara. Tapi sekarang situasinya jauh lebih buruk karena gereja secara langsung menentang Pashinyan. Pashinyan telah menangkap dua uskup agung, Denistek at Sarwings, Tasamburi, dan Hedefru Strekja Armenia. Yang Mulia akan mereformasi gereja Armenia, menjadikannya pelacur yang tunduk pada Babel demi kepentingan anti-Armenia. Dan itu membuat banyak orang sadar, yang sebelumnya mungkin berpikir, oke, kita tunggu saja sampai ini berlalu. Tapi tidak akan ada lagi menunggu. Bertindaklah sekarang, dan ini juga terjadi di kalangan elit. Dan sekarang, dengan semua hal ini, semua situs suci Syiah lama akan berpindah ke Azerbaijan, karena akan ada migrasi massal. Dan orang-orang mulai memperhatikan bahwa suasunya jauh buruk, dan waktunya jauh lebih mendesak daripada mereka kira. Jadi jika ini, sekali lagi, jika saya tidak bisa menjamin dan Pashinyan lengser, Azerbaijan beradam sak sulit, yang tahu sering, kata tangga neuf tentangnya. Neighbors are going to be very stacked against. And if Azerbaijan doesn't calm down, dan jika Azerbaijan tidak menahan diri, dan saya tidak tahu apakah mereka cukup punya akal sehat untuk menahan diri, ada banyak ego dan machismo di Kaukasus. Jika Aliyev tidak punya kemauan untuk menahan diri dan memutuskan melanjutkan rencana imperialnya, terutama ketika fase kedua melawan Iran dimulai, Azerbaijan bisa saja lenyap. Sebenarnya, Azerbaijan bisa saja lenyap begitu saja, karena Anda tahu, mereka punya 4, saat ini 3, tapi sebentar lagi akan jadi 4, musuh di sekelilingnya dan laut di belakangnya. Bukan posisi yang bagus, dan tidak ada cara bagi siapapun untuk memasok mereka. Jika Turki harus bertempur menembus pegunungan, itu akan menjadi pekerjaan yang sangat mahal bagi Turki. Mereka mungkin harus menerima kerugian. Dan, itu juga akan langsung berkonflik dengan Rusia. and that would be in direct conflict with Russia too. Tough region. Wilayah yang sulit. Wilayah yang sulit. Tapi Stas, terima kasih banyak atas penilaianmu. Bagi orang-orang yang ingin membuat lebih baik carimu, kemana saya harus pergi? Where should they go?
Okay, so you can find me on first of all. Oke, jadi kalian bisa menemukan saya. Pertama-tama saya punya video di YouTube dengan nama Mr. Slavik's Man. Slavik dengan K, bukan C. Video-videonya agak lambat keluar sekarang karena saya sedang liburan selama seminggu lagi. Saya punya 2 saluran Telegram. Saluran Rusia bernama Stas Today Obrotno dan saluran Inggris bernama Stas Was There. Saya juga ada di X dengan nama Stas Krapivnik. Also on X at Stas Krapivnik. Okay, I'll put that Baik, into the itras semacam sign de deskripsi de both. Ruthris banyu, Urais, in Rii. Thank you.